Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina Ila Azura dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 2025G dengan NIM 25030174149. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teorema sudut eksterior. Yang pertama ada definisi sudut eksterior. Nah, jadi jika B terletak antara A dan E, maka dapat diketahui bahwa sudut CBE adalah sudut eksterior dari segitiga ABC. Nah, sudut eksterior itu adalah sudut yang karena eksterior, jadi itu sudut di luar. Nah, kalau interiornya itu bisa sudut BCA, BAC, nah seperti itu. Kemudian kita juga kembali lagi ke postulat penjumlahan sudut karena ini nanti dipakai di teorema selanjutnya. Jadi berdasarkan postulat penjumlahan sudut itu jika D adalah titik interior dari sudut BAC, ini D, maka besar sudut BAC itu sama dengan besar sudut BAD ditambah besar sudut DAC. Nah, dengan menerapkan definisi A lebih dari B, itu mengakibatkan bahwa besar sudut BAC, ini BAC, itu pasti lebih besar dari BAD dan DAC. Nah, demikian juga sebaliknya, DAB ini pasti lebih kecil dari BAC dan DAC juga lebih kecil dari BAC, seperti itu. Selanjutnya ada teorema 6.1 atau teorema sudut eksterior. Jadi teorema ini itu berbunyi bahwa sudut eksterior dari segitiga lebih besar dari salah satu sudut interior jauh yang lain. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Dapat diketahui ada segitiga ABC ini ya, dan sudut eksterior BCD. Kemudian kita buktikan bahwa besar sudut BCD ini itu pasti lebih besar dari besar sudut ABC. Nah, bukti yang pertama, kita misalkan E di sini adalah titik tengah BC. Ini berdasarkan teorema 1.5, yaitu setiap ruas garis itu mempunyai tepat satu titik tengah. Nah, hal itu mengakibatkan kalau CE ini kongruen dengan BE. Ini berdasarkan definisi titik tengah. Kemudian, langkah selanjutnya, kita buat F itu perpanjangan dari AE. Ini F, ini perpanjangan dari AE. Sehingga AE ini sama dengan EF berdasarkan teorema penempatan titik. Kemudian di sini kita dapat mengetahui kalau ada sudut BEA di sini ya, BEA itu kongruen dengan CEF. Mengapa? Karena sudutnya itu bertolak belakang. Nah, dua sudut yang bertolak belakang itu pasti kongruen. Nah, dari sini kita juga dapat mengetahui berdasarkan ada sisi sudut sisi. Ini ya, sisi sudut sisi, kemudian sisi sudut sisi. Nah, di sini dari sisi sudut sisi ini membentuk dua segitiga baru. Nah, kemudian akibat dari langkah 5 tadi itu kita dapat mengetahui kalau sudut BABC, sudut ABC di sini itu kongruen dengan sudut BCF. Nah, begitu. Dari dua segitiga yang kongruen itu dapat diketahui mendapatkan dua sisi yang sama panjang dan dua sudut yang sama besar, yaitu sudut ABC dengan sudut BCF. Nah, karena kongruen, maka besar sudut ABC ini juga sama dengan besar sudut BCF. Kemudian di sini kita dapat tahu kalau besar sudut BCD itu dapat diperoleh dengan besar sudut BCF ditambah besar sudut FCD. Ini berdasarkan tadi teorema
berdasarkan postulat penjumlahan sudut ya. Nah, kemudian, karena tadi ini kan tadi besar sudut ABC itu kan sama dengan besar sudut PJF. Nah, karena tadi yang diminta teoremanya itu sudut eksterior dari segitiga lebih besar dari salah satu sudut interior jauh, maka kita ganti besar sudut PCF ini dengan ABC. Nah, di sini berdasarkan angka 6 dan angka 7 menghasilkan bahwa besar sudut BCD itu sama dengan besar sudut ABC ditambah besar sudut FCD. Dari sini dapat diketahui berdasarkan definisi A lebih dari B seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, maka besar sudut BCD itu lebih dari besar sudut ABC, sehingga terbukti bahwa sudut eksterior dari segitiga ini sudut eksterior BCD ini ya, itu lebih besar, selalu lebih besar dari salah satu sudut interior jauh. Nah, di sini kebetulan sudut interior jauhnya itu yang ini, yang ABC. Seperti itu. Jadi teorema 6.1 adalah teorema yang terbukti benar. Kemudian selanjutnya ada akibat 6.1. Nah, akibat ini berbunyi, jika segitiga mempunyai sudut siku-siku, maka dua sudut lainnya adalah sudut lancip. Di sini diketahui ada segitiga A, B, C. Nah, siku-siku ini di B. Siku-sikunya di B sini ya. Di sini. Kemudian kita buktikan bahwa sudut C dan sudut A ini pasti kurang dari 90. Bukti yang pertama, ada segitiga CBD, ini adalah sudut eksterior dari segitiga ABC berdasarkan definisi 6.1. Kemudian dari sini dapat diketahui bahwa besar sudut CBD itu pasti lebih besar dari besar sudut ACB. Mengapa? Nah, berdasarkan teorema 6.1 tadi, yaitu besar sudut eksterior pasti lebih besar dari interior jauhnya, begitu. Atau bisa juga besar sudut CBD itu lebih besar dari besar sudut CAB ini, CAB. Karena interior jauh di sini itu adalah ini, sudut C dan sudut A. Kemudian selanjutnya kita dapat tahu bahwa besar sudut CBD itu adalah 90. Mengapa? Di sini tadi kan diketahui kalau CBA-nya ya 90. Nah, kemudian kita juga mendapatkan kalau CBD ini juga 90 berdasarkan teorema 3.8, yaitu jika ada dua garis berpotongan di sini, dua garis berpotongan yang membentuk satu sudut siku-siku tadi di sini, di CBA sini, maka kedua garis tersebut membentuk 4 siku-siku. Nah, misalnya jika kita perpanjang, nah di sini kita pasti akan membentuk sudut siku-siku juga. Jadi sudah pasti CBD ini juga sudut siku-siku atau 90 derajat. Kemudian kita substitusikan angka 2 dan 3 tadi. Kalau besar sudut CBD itu pasti lebih besar dari besar sudut ACB. Nah, jadi pastinya kan 90 itu lebih besar dari besar sudut ACB, atau besar sudut ACB itu pasti kurang dari 90, dan besar sudut CAB itu juga pasti kurang dari 90. Di sini terbukti kalau besar sudut ACB dan CAB itu pasti adalah sudut lancip. Berdasarkan definisi sudut lancip, yaitu sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Seperti itu. Kemudian kan jika misalnya di sini kan 90. Kalau di sini lebih dari 90, misalnya ada 90 semua deh, kan nggak mungkin ya. Karena tiga sudut segitiga itu kan jumlahnya 180. Jadi sudah pasti kalau dua sudut ini itu pasti sudut lancip, yaitu kurang dari 90 derajat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.